Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pecinta buku. Di video kali ini saya akan membahas buku yang sangat saya rekomendasikan, yaitu Catatan Seorang Demonstran oleh Suwoki. Buku ini membahas tentang pemikiran kritisnya mengenai sejarah politik, sosial, dan budaya Indonesia di masa Orde Lama dan Orde Baru. Dan saya yakin akan memberikan wawasan baru bagi kalian semua. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Khairul Anam. Saya dari SMA 15 Jakarta. Di tengah gemuruh aksi demonstrasi dan suara-suara perlawanan masa kini, ada satu nama yang selalu dikenang sebagai simbol intelektual dan keberanian, yaitu Suwoki. Seorang pemuda yang hidupnya mungkin singkat, tetapi pemikirannya abadi, tertuang dalam buku yang menjadi semacam kitab suci bagi aktivis, yaitu Catatan Seorang Demonstran. Buku ini bukan novel atau teori. Ini adalah jurnal harian asli Suwoki dari tahun 1957 hingga 1969, tepat sebelum ia meninggal dunia di usia yang sangat muda, yaitu 27 tahun. Kita diajak menyelami pemikiran seorang pemuda idealis di masa transisi politik Indonesia yang sangat pelik, akhir era Soekarno dan awal era Soeharto. Suwoki menulis dengan jujur tentang kegelisahannya pada korupsi, kemunafikan politik, tirani, dan juga tentang cinta, persahabatan, serta kecintanya pada alam. Buku ini adalah potret jiwa seorang pemuda yang mencintai bangsanya tetapi muak pada para pemimpinnya. Kenapa sih harus baca buku yang terbit puluhan tahun lalu ini? Sebenarnya alasannya sangat relevan bahkan untuk hari ini. Yang pertama, cermin yang tajam untuk zaman sekarang. Kalian pernah dengar kalimat sejarah berulang? Nah, membaca Gi seperti baca berita hari ini. Kritiknya terhadap elit politik yang busuk, demokrasi yang dipasung, dan masyarakat yang diam masih sangat relevan. Buku ini mengajak kita berefleksi, sudah sejauh apa perubahan kita. Lalu yang kedua, jiwa aktivisme yang murni. Gi bukan aktivis yang demo untuk buat gaya-gayaan atau dapat proyek. Tulisannya menunjukkan kejujuran dan idealisme murni. Dia berjuang karena benar-benar peduli, bukan untuk popularitas. Selanjutnya, yang ketiga, panduan untuk tidak diam. Di era yang penuh dengan informasi dan hoax, buku ini mengajarkan kita untuk kritis, bukan sekedar ikut-ikutan. Gi mendorong kita untuk berpikir mandiri, berani menyuarakan kebenaran, dan yang paling penting bertindak. Kelebihan dari buku ini yang bikin kalian harus banget baca adalah yang pertama, autentik dan jujur. Ini adalah buku catatan harian asli, bukan rekayasa. Perasaan marah, kecewa, bahagia, dan cintanya terasa sangat mentah dan jujur. Bahasa yang indah dan tajam. Suwoki adalah sastrawan. Tulisannya puitis, namun kritiknya sangat tajam dan tanpa kompromi. Banyak kutipan yang bakal bikin kalian merenung dan terjidat. Lalu ada inspirasi tanpa henti. Buku ini adalah sumber motivasi terbesar untuk kalian yang ingin berbuat sesuatu untuk perubahan, tetapi sering merasa takut atau sendirian. Gi membuktikan bahwa satu suara vokal itu penting. Tapi bukan berarti buku ini tanpa kekurangan. Beberapa hal ini mungkin akan kalian alami. Nah, yang pertama, tidak terstruktur karena buku ini bentuknya catatan harian. Jadi alurnya tidak teratur seperti novel. Topiknya bisa lompat-lompat dari kritik politik ke cerita mendaki gunung. Membaca harus perlu sabar. Yang kedua, perspektif yang sangat personal. Ini adalah pandangan satu orang, yaitu Suwoki. Dia sangat keras dan hitam putih dalam menilai orang. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih berimbang tentang era tersebut, kita perlu baca sumber sejarah lainnya. Kesimpulannya adalah Catatan Seorang Demonstran adalah buku wajib bukan hanya untuk aktivis,
tapi untuk semua anak muda Indonesia yang ingin memahami akar masalah bangsanya dan menemukan kembali semangat berjuang yang murni. Buku ini adalah pengingat bahwa perubahan memang dimulai dari kegelisahan, dan kegelisahan itu sah-sah saja selama kita mau bergerak. Saya rekomendasikan untuk kalian yang suka sejarah, para aktivis, mahasiswa, dan siapa saja yang pernah merasa muak dengan ketidakadilan tapi bingung harus berbuat apa. Bagi kalian yang sudah baca buku ini, share di kolom komentar kutipan favorit kalian dari buku ini, dan bagi yang belum, segera cari dan baca. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.